Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, musibah gunung meletus, musibah penyakit maupun musibah ekonomi, ataupun musibah rumah tangga, ataupun musibah-musibah yang lain seperti pikirannya putek, hatinya rupek. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ridhonya sehingga Al Fakir bisa membuat video YouTube ya untuk membabar satu bilah tosan aji yang mungkin menurut saya sangat spesial, karena tosan aji itu dibuat sesuai pesanan dari pemesan awal keris tersebut, dan sang empu itu melaksanakan pesanan tersebut. Tugas sang empu adalah merangkum keinginan dari sang pemesan awal, kemudian sang empu bertugas untuk memikirkan nama dapurnya. Sang empu juga bertugas untuk mencari bahan yang sangat cocok untuk apa yang diinginkan oleh sang pemesan awal. Ya, sang empu juga berpikir untuk doa-doa yang akan disematkan dengan lambang pamor pada bilah pusaka tersebut. Nah, semoga apa yang saya sampaikan nanti menjadikan satu kemaslahatan saya di dunia maupun di akhirat, bukan menjadi satu kemudaratan, karena pada dasarnya apa yang saya sampaikan adalah ilmu warisan budaya leluhur Nusantara ya. Jadi tosan aji itu yang membedakan dengan senjata-senjata yang lain adalah di sini ada salah satu proses ikhtiar batin. Tidak cuma ikhtiar dohir, yaitu tempat lipat, pemilihan bahan, dan skill atau ketelitian dalam membuat satu pasikutan atau rancang bangunnya, tapi di sini ada satu doa-doa yang dipanjatkan khusus sesuai apa yang dihajatkan oleh si pemesan awal keris tersebut, atau apa yang dihajatkan oleh sang empu. Tujuannya untuk apa? Nah, seperti itu. Makanya kadang tosan aji itu ada yang bilang mempunyai satu keberkahan, ada mempunyai satu ruh bahasanya. Seperti itu ya. Nah, saya sebutkan agar tidak salah paham atau tidak salah persepsi dalam mencintai tosan aji. Pecinta tosan aji dibagi menjadi 3 versi Pusaka Jawa Official. Yang pertama adalah pecinta tosan aji yang suka dengan sisi esoterinya atau luarnya, atau tangguh utuh sepuhnya atau antikanya. Yang kedua adalah pecinta tosan aji yang suka dengan esoterinya, yang suka dengan isi tua atau angsana, karena tosan aji itu memang dibuat khusus dengan laku batin juga. Kemudian yang ketiga suka dengan dua-duanya, suka dengan antikanya, suka dengan isinya juga. Nah, ini yang sangat istimewa adalah menurut saya yang ketiga ini. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, silakan sahabat Pusaka Jawa memposisikan pada posisi yang mana. Jadi tidak ada satu kesalahpahaman dalam tosan aji. Jadi ketika sahabat Pusaka Jawa, saya mencintai tosan aji, levelnya level pertama saja, yang poin pertama, yang suka dengan antikanya, tangguh utuh sepuh, ya silakan. Saya suka dengan yang kedua, esoterinya, ya silahkan. Saya suka dengan dua-duanya, silahkan. Jadi di tosan aji saya harapkan kita bisa duduk bersama, berkumpul, tidak ada satu perbedaan. Karena yang akan kita babar adalah makna filosofi doa dan harapan dari sang empu. Ya, sepertinya dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, perlu diingatkan, yang dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang cukup istimewa dari segi pamor, karena
di dalam bilah keris ini ada pamor dua tapi dengan satu tujuan. Artinya ketika dengan dui pamor dengan satu tujuan itu sangat melengkapi, sangat kuat doanya. Mudah-mudahan dengan doa yang dua itu yang dilambangkan dengan pamor, dengan kesatuan itu, dua pamor itu akan lebih cepat hajatnya terkabul. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apa yang diinginkan oleh si pemesan awal keris tersebut dan harapan dari sang empu pun si pemesan itu akan merasa puas. Nah, kali ini kita akan membabar satu bilah pusaka, tapi kita ambil bilah pusakanya, kita babar dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko Gayaman Surakarta, ikutnya wondo bener atau baku. Kemudian untuk mendaknya ini meniran, kayunya ini kayu katimoho pelet ya, sahabat Pusaka Jawa. Kayu katimohonyo ini kalau digesrek bagus, sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini seperti angka 3, seperti hampir kayak lafdul jalalah, kayak lafadz Allah ya. Ya, ini. Nah, kalau dibersihkan lagi lebih terang, bagus, ini bagus, sahabat Pusaka Jawa ya. Dan ini lawasan atau lamen. Kita ambil bilah pusakanya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat bilahnya. Bilahnya adalah dapur keris lurus dengan memakai gandik polos atau lugas, kemudian memakai pecetan. Sudah itu. Ini adalah dapur keris brojol ya. Keris brojol mempunyai makna filosofi, adalah ada yang mengatakan melahirkan. Artinya ketika orang lahir berarti dalam kondisi fitrah, karena kondisi suci ya, tidak mempunyai satu ambisi, tidak mempunyai satu dosa, kembali ke awal, setelan pabrik seperti itu. Nah, tapi ada yang mengatakan juga brojol berasal dari kata brojoli atau memudahkan sesuatu yang keluar. Artinya doa dan harapan dari sang empu, si pemilik dapur keris brojol ini selalu dapat melalui semua permasalahan yang ada di dunia ini. Ya, karena di dunia ini adalah tempatnya masalah. Kalau sahabat Pusaka Jawa tidak ingin punya masalah, ya nggak ada. Di akhirat pun ada masalah. Ketika kita ditanyakan oleh amal ibadah kita, kehidupan kita di dunia itu bermasalah kalau kita banyak masalah di sini. Nah, jadi entah di dunia maupun entah di akhirat pasti ketemu masalah. Jadi apapun masalahnya kita hadapi, yang penting kita sandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selama dalam menghadapi satu masalah tersebut, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama maupun norma pemerintahan. Jadi biar meminimalisir permasalahan yang bertambah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah nyujen, sahabat Pusaka Jawa. Pucukan bilah banyak ya. Ada nyujen, anggapah kopong, nugi pinetet, ngumyang, ambu tutumo, ada satu lagi ngudup gambir. Kemudian kalau kita lihat dari pecetan atau blumbangannya, sahabat Pusaka Jawa, ini pecetan atau blumbangan, ini ikutnya adalah mbata rubuh ya. Pecetan atau blumbangan ada dua, mbata rubuh dan adeg mbata. Kalau kita lihat dari gonjonya ini ikutnya karena di belakangnya ini agak turun, ini ikutnya gonjo sebit rontal. Gonjo juga banyak, ada kelap lintah, gonjo wilut, gonjo wuwung, ada gonjo dungkul, ada sepang, ya, ada kelap lintah, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pamornya. Pamornya cukup istimewa karena jarang pamor ini terjadi atau jarang orang memiliki pamor ini. Dan pamor ini ya, saya agak agak kayak mau pilek, sahabat. Mudah-mudahan tidak. Jadi kalau buat ngomong agak susah. Coba saya kedepankan ke kamera ya, sahabat Pusaka Jawa. Ini pamornya bagus dari pangkal bilah sampai ke ujung bilah. Sampai ke ujung bilah ini pamornya istimewa. Pamornya full seperti pedaringan kebak, ya. Kadang seperti waswuta, tapi di bagian sini, di bagian tengahnya itu ada lubang kosong, ya, seperti bulatan-bulatan kosong. Ya, coba saya tunjukkan bulatan-bulatan kosongnya. Pertama ini 1, ya, 2, 3, 4,
Ini ada bulatan-bulatan kosong. Jadi ini pamornya seperti pedaringan kebak ataupun wasuta yang full. Tapi di bagian tengahnya ada bulatan-bulatan kosong. Biasanya ada sampai dari 3 sampai 4 buah atau sampai 6 buah. Ya. Dan ini adalah ikutnya pamor sumur Bandung. Ya, pamor sumur Bandung sendiri ada 2 versi. Yang pertama yang tadi, yang seperti pamor pedaringan kebak full atau seperti wasuta full, tapi di tengahnya ada lubang-lubang kosong yang agak besar. Ya, entah itu berjumlah 3 atau 4 buah ataupun 6 buah. Nah, ini tergolong pamor sumur Bandung Tiban. Kenapa sumur Bandung Tiban? Karena di bulatan-bulatannya ini lebih tampak alami, tidak seperti rekan atau yang dirancang terlebih dahulu. Karena ada yang sumur Bandungnya itu rekan atau dirancang terlebih dahulu. Kemudian ada lagi sumur Bandung yang bentuknya di bagian sini, bagian tengah, yang bagian tengah kemudian berbentuk bulatan-bulatan. Kemudian bulatan itu mempunyai lebar sekitar jaraknya 2 mm. Jadi untuk pamor sumur Bandung ada 2 versi. Kalau yang versi pertama adalah sumur Bandung yang memakai bulatan-bulatan, memakai pedaringan kebak atau wasuta, kemudian di tengahnya itu kosong, ya, sahabat Pusaka Jawa. Kayak gini kan kosong. Nah, mana ya? Nah, ini kosong, ya. Ini kosong, ya. Di atasnya juga kosong. Di sini juga kosong banyak nih. Kosong, ya. Seperti itu. Ini ikutnya pamor pamor sumur Bandung Tiban. Kemudian ada yang pamor sumur Bandung yang rekan atau dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Pamor sumur Bandung tergolong pamor pemilih atau tidak semua orang cocok untuk memilikinya. Nah, ini. Kenapa pamor sumur Bandung pemilih? Nanti kita jelaskan ketika kita membabar tentang tuah pamor sumur Bandung. Pamor sumur Bandung tergolong pamor yang jarang ditemui karena memang mungkin hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu yang lebih pas, bahasanya seperti itu. Kenapa kok seperti itu, Mas Oo? Pamor sumur Bandung tergolong pamor yang agak jarang dimiliki. Ya, karena memang pamor ini hanya orang-orang tertentu saja yang suka. Kenapa begitu? Kita jelaskan tentang tuah atau angsar dari pamor sumur Bandung. Sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau sumur Bandung adalah yang pertama, ya, cocok untuk orang yang mempelajari tentang ilmu kekebalan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi orang yang suka dengan ilmu, belajar tentang ilmu kekebalan, tentang bela diri, ya, itu lebih cocok memakai mempunyai pamor sumur Bandung, sahabat Pusaka Jawa. Karena kenapa di sini didoakan agar lebih mudah dalam mempelajarinya. Tidak semua orang menyukai tentang hal tersebut. Tapi kalau dulu mungkin, ya, kalau dulu zaman era kerajaan mungkin hampir mayoritas seperti itu. Hampir mayoritas pasti mempunyai ilmu kekebalan, ilmu bela diri. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian juga semakin sakti orang itu, kemungkinan besar dia status sosialnya semakin tinggi. Karena dulu dibutuhkan satu kehebatan, skill dalam bela diri maupun kekebalan atau kesaktian, itu bisa untuk menjadikan kita mempunyai pangkat tinggi di kerajaan. Semakin sakti, banyak mengalahkan orang, kita biasanya ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin. Kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita lihat pamor di bagian sorsoran atau di bagian pangkal bilah keris. Pamor di bagian sorsoran ini bentuknya seperti huruf U tapi terbalik. Ya, ini berlapis-lapis. Biasanya ada pada bagian sorsoran keris, pedang, badik, ataupun apa ya? Ya, keris, pedang, badik maupun yang lainnya, ataupun tombak, sahabat Pusaka Jawa. Dan ini adalah pamor
batu lapak, sahabat, atau ada yang mengatakan pamor watu lapak. Pamor watu lapak itu juga tergolong pamor miring, tapi juga pamor watu lapak atau batu lapak, pamor yang tidak pemilih. Ya, kemudian tuah atau angsar dari pamor batu lapak sama dengan pamor sumur Bandung. Makanya saya bilang dari awal, ini keris dibikin khusus untuk orang yang suka mempelajari ilmu kesaktian, untuk kekebalan, untuk bela diri, agar dia menjadi orang yang hebat. Seperti itu. Jadi di sini antara sumur Bandung dengan batu lapak ini sangat mendukung. Jadi kemungkinan besar dapur keris ini yang pesan kemungkinan dulu ya, mungkin bisa saja prajurit, militer, ataupun orang-orang yang suka dengan dunia spiritual, yang suka dengan belajar kesaktian ataupun kekebalan. Jadi cocok untuk orang-orang seperti itu. Kalau militer iyalah, ya prajurit iyalah. Nah, kalau untuk orang-orang yang non militer yang suka dengan kesaktian, kekebalan, untuk keselamatan, ya ini ya bisa jadi untuk orang-orang yang seperti itu, yang suka dengan bisa jadi paranormal, ataupun untuk orang yang bergelut dalam bidang supranatural. Karena di sini didoakan agar mudah. Karena tidak semua orang, sahabat Pusaka Jawa, yang suka dengan ilmu hikmah mungkin ya, yang belajar ilmu ijazahane pada nggih. Ke wiride pitung dina. Ya, amalane sekian ribu atau sekian kali. Dibacanya setelah sholat fardu atau nanti malamnya setelah sholat tahajud. Setelah dikerjakan bersama-sama, umumnya muridnya anak 10 ya. Ternyata yang 10 itu kadang yang netes cuma 1 atau 2, yang lainnya batal. Nah itu. Nah, doa dari sang empu adalah agar orang itu berhasil ketika dia belajar melakukan ilmu kesaktian itu, didoakan dari sang empu agar sukses. Sahabat Pusaka Jawa, agar sukses. Ya, agar sukses. Seperti itu, karena saya sendiri belajar ilmu hikmah dari kelas 4 SD sampai umur berapa? Wah, sampai umur berapa ya? Hampir 40 tahun, sahabat Pusaka Jawa. Ya, dan saya pernah tirakat 8 tahun. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak semua orang itu ketika melakukan satu amalan itu menjadi sukses langsung bisa. Kadang butuh pengulangan lagi. Nah, doa dari sang empu dengan lambang pamor sumur Bandung, dengan lambang batu lapak, ini adalah agar dimudahkan dalam proses belajar itu. Karena kita belajar untuk kekebalan, untuk bela diri, tentunya untuk keselamatan, untuk personal dulu. Setelah personalnya dapat, nanti niatnya adalah untuk menolong sesama manusia. Ya, kan seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita makna filosofi dari dapur keris lurus adalah agar si pemilik dapur keris lurus ini mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Apapun permasalahannya, apapun hajatnya, itu kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa harus kepada yang lainnya. Kemudian kita bicara tadi brojol. Ya, brojol tadi adalah brojoli memudahkan segala sesuatu. Jadi cocok antara pamor sumur Bandung, antara pamor batu lapak atau watu lapak sama, yaitu fungsinya untuk memudahkan hajat. Nah, kalau kita lihat dari besinya, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat dari besinya. Besinya ini cukup kalau di luar, kalau kita ditaruh di luar ruangan, ya, ini akan terlihat besinya itu seperti kuning kehijauan. Ya, besi seperti ini adalah jenisnya namanya adalah besi welangi, sahabat Pusaka Jawa. Ya, besi welangi konon katanya berasal dari lautan. Ya, tuah atau angsar dari besi welangi yaitu untuk keselamatan dan mudah mencari rezeki. Jadi besinya pun dipilih oleh sang empu agar mensupport niat-niat untuk tadi yang kekebalan, untuk kesaktian, ada untuk nilai keselamatannya. Dan juga tidak lupa untuk untuk mudah mencari rezeki. Jangan sampai kita sakti rezekinya seret.
Karena banyak sahabat Pusaka Jawa, banyak banget. Makanya ketika sahabat Pusaka Jawa belajar tentang ilmu hikmah, tanyalah yang detail tentang efek sampingnya, pasti ada. Yang namanya obat itu pasti ada efek sampingnya. Umpamanya nih, ini obat flu, umpamanya nggak saya sebutkan merek. Ini buat flu untuk menyembuhkan flu, tapi efek sampingnya ngantuk loh. Tapi kan ada juga obat flu yang tanpa efek samping, artinya tidak bikin ngantuk. Nah, di ilmu pun sama, ada yang efek sampingnya rezekinya seret sampai 3 tahun, 4 tahun. Dulu pernah saya mau belajar salah satu keilmuan, waktu itu saya sudah punya anak, kemudian guru saya bilang, kamu telat belajar ilmu ini. Gitu. Karena kalau kamu belajar ilmu ini, nanti yang jadi masalah rezekinya seret. Kamu nanti istrinya tukaran gitu. Kamu nih sakti tapi ini tukaran gitu loh. Alasannya kenapa? Kalau saya ketika belajar satu keilmuan itu nanyanya detail. Alasannya begini. Kamu kan sekarang pedagang, lagi banyak cabang. Ketika kamu belajar ilmu ini itu untuk menghajar atau mengalahkan bangsa tetangga sebelah. Itu dibikin kamu ketika lagi puasa atau lagi wirid, lagi tua, kamu dibikin batal. Umpamanya ketika itu kamu dapat laporan toko kamu sepi, dibikin sepi oleh bangsa tetangga sebelah. Kamu nggak konsentrasi, nggak fokus. Hal-hal sing masuk logikanya seperti itu. Ya biar gagal dulu lah. Karena ketika dia sukses dalam melaksanakan ilmu tersebut, nanti buat ngajar bangsanya tetangga sebelah sing ora bener sih, kan seperti itu. Nah itu, jadi sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa untuk yang suka dengan belajar hal-hal spiritual, tanyakan yang detail. Karena banyak sekali, dulu saya pernah belajar banyak, ya entah itu Hijib Bahr, Mughni, Sefi, Maghribi, Hijib apalagi ya, banyak saya ambil, banyak seperti itu. Nah, kemudian sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kemudian kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris brojol ini adalah besar harapan doa dari Sang Empu agar si pemilik dapur keris brojol ini orangnya itu dimudahkan segala urusannya atau segala hajatnya, terutama bab belajar untuk kekebalan, untuk kesaktian. Tapi juga di sini ada satu doa untuk rezekiannya dari bahan besinya, ya. Jadi memang dapur keris ini diciptakan memang khusus untuk orang-orang mana yang lebih cocok ya, untuk para militer, ya, prajurit ataupun orang-orang yang suka di dunia bela diri, ya. Karena ilmu bela diri itu sangat penting sahabat Pusaka Jawa, sangat penting. Ya minimalnya untuk diri kita sendiri. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dari pasikutannya ini ya, Pasikutannya ini besinya berkisan kering, seperti kurang wasuhan. Kemudian warnanya juga hitam agak abu-abu, ya. Kemudian juga di sini kadar bajanya yang kurang, ya. Kemudian pamoremu biar gandiknya miring. Ini agak miring. Kemudian gonjonya sebit rontal, ya. Sirah cicaknya pendek. Ini estimasi tangguh Madura. Nah, kalau sahabat Pusaka Jawa pengen lihat nih, di bagian gandik sini terlihat sekali ini tempaannya, lipatan-lipatan besinya jelas terlihat sekali di sini. Ya, ini lipatan-lipatannya di sini terlihat tuh, lipatannya tinggal dihitung aja berapa. Ya, ini adalah insya Allah tangguhnya tangguh Madura, sahabat Pusaka Jawa ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ketahui Madura itu dibagi dua, ada Madura Sepuh juga Madura Muda. Madura Sepuh itu biasanya di era Empu Koso, yaitu Mojopahit. Madura Muda itu era Amangkurat, sekitar 1600-an. Ya cukup tua juga sahabat Pusaka Jawa. Jadi jangan sampai Madura gitu. Madura ada dua, walaupun Madura Muda juga. Nah, ini ikutnya Madura apa Mas? Menurut saya ini adalah Madura Muda. Ya, jadi ini ikutnya antara kalau di tahunnya sekitar tahun 1600-an lah, sekitar kalau di Amangkuratan lah, kalau di Kerajaan Mataram sekitar tahun Amangkuratan.
Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen, jika ada saya babar, jika ada buat PR, jika ada maafkan minta dimaafkan. Minta doanya sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada agar saya selalu semangat dalam membuat bikin YouTube, karena pada dasarnya kesemangatan milik Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang semangat kadang up and down, ya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah ya dalam membabar satu bila tosanaji satu lama-lama juga banyak. Di video saya sudah ada sekitar 530 lebih kayaknya video atau berapa ya, atau 500, pokoknya 500 lebih video. Jadi sahabat Pusaka Jawa yang ingin nonton tinggal pencet judulnya saja. Umumnya gini, saya mau cari dapur Kris Brojol Pamor ini, coba Pusaka Jawa official dapur Kris Brojol Pamor ini, nanti dia muncul. Tapi harus pencet Pusaka Jawa official dulu, karena YouTube kan banyak sekali sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi kalau pengen lihat link saya dengan dapur apa yang ada pernah di video saya, silahkan tinggal pencet Pusaka Jawa official ya, kemudian nama Krisnya, nanti insya Allah muncul. Karena 500 ya, mudah-mudahan setiap dapur yang saya punya saya tampilkan ya. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, 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 alhamdulillah.